Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa dzurriyyatihi bi anna Allah yaghfir wa yu'li darajatin fil jannah wa yanfa'una bi sababihim wa karamihim fid din wa dunya wal akhirah. Sabaqallahu al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbi lana wa liwalidayna amin. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin khataman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in amma ba'du. Qala Allah ta'ala bil Qur'anil karim wa asdaqal qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana al-mu'minuna liyaghfiru kafatan falawla nafara minhum firqatun ta'ifatun liyatafakkaru fid-din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum tahtadun. Wa in asqail hadits bi kitabillah amdul huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sarul umur muhdatsatiha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atun dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa kama qala mu'allif rahimahullah fi wasiyatil mustafa bismillahirrahmanirrahim faslun fid du'a'i wal istighfari wal qur'an wa sairil adhkar. Halaman 9 paling akhir. Fasal yang menerangkan tentang adab, fasal menerangkan tentang doa, istighfar dan membaca Quran, wasairil azkar dan sesuatu yang berkaitan tentang zikir. Wa qala al-Mustafa sayyidi Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi salatu wassalam li sayyidina Ali karamallahu wajhah. Bersabda al-Mustafa, hamba yang memiliki derajat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kepadanya, berkata kepada sayyidina Ali karamallahu wajhah yang telah dimuliakan wajahnya oleh Allah, ya Ali, wahai Ali, alaika bid-du'a'i bainal adhani wal iqamah fa innahu la yuraddu. Ya Ali, wahai Ali, alaika bid-du'a, hendaklah engkau berdoa bainal adhan wal iqamah, di antara azan dan iqamah. Fa innahu, karena sesungguhnya azan, sesungguhnya berdoa di antara azan dan iqamah itu la yaruddu, tidak akan ditolak. Yang namanya doa ada sa'atul ijabah wa makanul ijabah, waktu-waktu yang diterima oleh Allah dan tempat-tempat yang diterima oleh Allah. Jamaah ini Allah Subhanahu wa taala, waktu yang diijabah di dalam doa itu salah satunya adalah di antara azan dan iqamah. Jadi kalau setelah kita mendengar suara azan kemudian kita melaksanakan salat sunnah, ya, salat sunnah qobliyah. Nah, salat sunnah qobliyah kalau ada salat subuh itu antara salat sunnah qobliyah atau salat sunnah fajar, ya, itu dua. Itu orang yang melaksanakan 2 rakaat sebelum salat subuh, apakah salat qobliyah subuh atau salat fajar, khairun ma fiha, itu ganjarannya sebaik-baik kemuliaan yang ada di alam dunia.
orang yang melaksanakan sholat sunnah sebelum sholat subuh, sholat fajar atau sholat qobliyah, ya. Nah, saat selanjutnya itu angkat tangan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta kepada Allah. Karena antara azan dengan iqamah itu adalah saat yang luar biasa. Saat yang tidak akan pernah ditolak permohonan hamba, permintaan hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan memang yang namanya doa itu ruhul ibadah. Selain ruhul ibadah, doa menjadi satu kewajiban yang memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, kata Allah, dan aku akan menerima. Aku akan mengabulkan. Kalimat ud'uni itu adalah kalimatnya kalimat amar. Likulli kalimatun amrun tadullu 'alal wajib. Setiap kalimat yang menunjukkan kepada perintah itu hukumnya wajib. Jadi berdoa itu wajib. Bagi seorang hamba berdoa itu wajib. Jangan kita menganggap doa itu tidak ada manfaatnya, ya. Orang yang tidak berdoa berarti orang yang merasa tidak membutuhkan Allah. Orang yang tidak berdoa merasa dirinya telah tercukupi dengan dirinya sendiri tanpa dia memohon bantuan kepada Allah. Ini namanya orang yang sombong. Allah benci, ya. Allah benci kepada hambanya yang tidak pernah berdoa, tidak pernah memohon, tidak pernah meminta kepada dirinya. Namun Allah bangga, Allah bahagia, Allah senang dan amat sangat senang kepada sang hamba yang selalu berdoa, meminta kepada Allah, tidak pernah berputus asa, tidak pernah berhenti berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meskipun apa yang dia hajatkan, apa yang dia minta, apa yang dia lantunkan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diijabah oleh Allah, dipenuhi oleh Allah, tapi tetap dia berdoa. Ini Allah makin senang, ya. Hamba yang meminta kepada dirinya makin banyak meminta, makin sering meminta, bukannya Allah makin marah, bukan, tapi makin senang Allah. Berbeda dengan makhluk. Kalau kita minta kepada makhluk, mungkin sekali kita diterima, sekali mungkin orang itu senang, 2 kali mulai berpikir tuh, 3 kalinya kemungkinan besar kita akan dihardik, minta terus loh, iya kan? Itu kalau kita minta kepada makhluk. Tapi kalau kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin Allah itu tidak akan marah, tapi malah Allah itu makin senang. Allah itu makin bahagia, makin menunjukkan kesenangannya kepada sang hamba. Dan kalau seandainya kita berdoa kemudian doa kita belum diijabah oleh Allah, jangan ada rasa putus asa. Karena yang namanya doa, diijabahnya doa seorang hamba oleh Al-Khaliq Allah Subhanahu wa taala itu ada kriteria. Ya. Allah itu pasti memberikan kepada hambanya yang terbaik. Belum tentu apa yang kita minta itu akan baik buat kita. Tapi kalau sudah Allah yang memberikannya, pastilah itu yang terbaik yang diberikan oleh Allah kepada sang hamba. Kita minta misalnya, ya Allah berikan kepada aku setiap hari misalnya 3 juta setiap hari rezekimu, misal, ya. Nah, kemudian kok kapan nggak dikasih sama Allah 3 juta? Tapi Allah berikan kepada kita apa yang jadi kebutuhan kita. Mungkin saja dengan 3 juta itu apa yang kita dapatkan ini akan membawa kita kepada kemaksiatan kepada Allah. Bisa saja. Maka Allah tidak memberikan, Allah berikan kepada yang lain. Makanya seorang hamba yang berdoa kepada Allah, memohon, meminta kepada Allah, jangan kita menganggap kalau seandainya apa yang kita minta tidak diijabah, itu bukan berarti Allah tidak senang. Mungkin saja ada bentuk yang lain yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena pilihan Allah adalah pilihan yang terbaik kepada sang hamba. Sa'atul ijabah, saat-saat ijabah itu seperti kalau kita berada di dalam bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu adalah sa'atul ijabah, bulan yang penuh dengan kemuliaan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. 3 minggu yang lalu kita telah meninggalkan bulan Ramadan.
Dan kita berharap mudah-mudahan semua amaliyah kita dalam bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa kita pun dihapuskan oleh Allah. Keluar kita dari bulan Ramadan betul-betul menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang aidin wal faidin, artinya orang yang kembali kepada fitrah sebagai seorang hamba manusia, di mana fitrah seorang hamba manusia itu adalah orang-orang yang suci bersih. Kawaladathu ummu, bagaikan anak yang baru lahir dari rahim ibunya. Ini orang-orang yang melaksanakan puasa dalam bulan Ramadan, kemudian dia melakukan semua ketaatan dalam bulan Ramadan, yakin dia selalu keluar dari bulan Ramadan kayaumin waladathu ummu, bagaikan hari di mana dia dilahirkan dari ibunya, dari rahim ibunya. Ya, dan kita mohon kepada Allah mudah-mudahan kita termasuk dari orang-orang yang aidin wal faidin. Dan juga saya mohon dibukakan pintu maaf ya, dan mengucapkan minal aidin wal faidin kepada jamaah sekalian. Ya, mudah-mudahan setelah bulan Ramadan kita betul-betul menjadikan bulan-bulan selanjutnya sebagai bulan Ramadan di mana ketaatan kita kepada Allah tidak berkurang, tapi malah ketaatan kita terus meningkat ya. Karena yang namanya ketaatan itu bukanlah kita memiliki baju yang baru. Laisal aid liman labisal jadid walakinnal aid lima tazidat taqwa. Tidaklah disebut orang yang kembali kepada kesucian itu adalah dengan memiliki baju yang baru, tapi yang namanya orang kembali kepada kesucian itu adalah orang yang bertambah ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sayyidil Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Ali, wahai Ali, idza da'awta fabsut yadaka hadwa sadrika wa la tarfa'uha fawqa ra'sika wa tusiru ila Allah ta'ala bisababatika al-yumna. Ya Ali, wahai Ali, idza da'awta, apabila engkau berdoa, ini adab. Apabila engkau berdoa, fabsut, maka renggangkanlah yadaka, tanganmu, tangan direnggangkan. Khudwa sadrika, dan angkatlah tanganmu sejajar dengan sadri, yaitu dengan dada kita, sejajar. Kalau kita berdoa ini sejajar, ya. Direnggangkan, jangan dirapatkan. Renggangkan jari-jari tangannya, juga direnggangkan jarak antara tangan kiri dengan tangan kanan. Direnggangkan tangannya dan diberikan jaraknya itu biqadri sabrun, ya, seukuran dengan satu jengkal gitu. Kalau kita berdoa, ukuran antara tangan kiri dengan tangan kita itu sadratu, ya, bisadratu qadratu sabrun, ya, sejengkal gitu loh. Jangan kita kalau bisa jangan dirapatkan kalau berdoa, ya, karena perintahnya begitu. Fabsut yanaka khatwa sadrika, angkat tanganmu kemudian bentangkan, fabsut, bentangkan tanganmu, khatwa sadrika, sejajar dengan dada, sejajar dengan dada. Jangan kita rendahkan, ya, kita taruh di atas dengkul kita taruh di atas paha kita, atau kita sanggah dengan dengan sikut kita, begitu. Jangan, angkat gitu, angkat. Wala tarfa'uha fawqa ra'sika, dan janganlah engkau mengangkat kedua tanganmu fawqa, ke atas kepala. Jangan kita berdoa begini, jangan. Ada orang saking khusyuknya doanya begini. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, enggak. Rasulullah tidak mengajarkan seperti itu kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Ketika berdoa, adab berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita angkat tangan kita sebagai satu permohonan kepada Allah. Namun mengangkat tangannya pun ada tata caranya, tidak sembarangan, ya, tidak sembarangan. Yaitu yang pertama, fabsut yadaka hadwa sadrika,
bentangkan tangan kita biqadri sabran, ya, seukuran satu jengkal. Kalau dalam sebuah riwayat yang lain itu seukuran satu jengkal gitu, ya, kita kira-kirain dah, kita kira-kirain. Kemudian jangan kita angkat ke atas, tapi sejajar dengan dada kita, ya, khudwa sadrika, sejajar dengan dada. Wa tusiru ilallahu ta'ala, kemudian berikan isyarat, yusiru, memberikan isyarat ilallah, kepada Allah, bisababatika yumna, dengan jari telunjuk kanan. Jadi kalau seandainya kita berdoa, jari telunjuk kanan kita ini seakan-akan memberi isyarat kepada Allah, ya, kita angkat, kemudian kita turunkan, kita angkat, kita turunkan, ya. Kalau seandainya kita mengaminkan, amin ya Allah, amin ya Allah, seakan-akan seperti itu, mengisyaratkan. Ini isyarat bahwa betul-betul kita menyatakan Allah itu wahid, Allah itu ahad, wahid, satu, ya. Dan hanya kepada Allah lah tempat kita berserah diri, memohon apapun yang menjadi keinginan kita. Kita hanya memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Isyaratkan dengan tangan kanan, ya. Allah, jangan tangan apa? Jangan ada di tangan jari kanan tuh. Ya, seperti apa? Seperti yang di YouTube tuh ada anak kecil yang dari Thailand itu, ya, yang jadi apa yang selalu dicari oleh spionase gitu. Jangan dengan jari telunjuk kita berdoa, mengangkat tangannya dengan sejajar dengan dada kita, kemudian mengisyaratkan dengan jari telunjuk, Allah, Allah, amin, amin, gitu, ya. Jangan, ya. Jangan kita tidak menunjuk. Itu adalah sebagai salah satu dari adab-adab berdoa. Adab berdoa pula ada perasaan kepada kita, keyakinan bahwa apa yang kita tuju, apa yang kita inginkan, apa yang kita hajatkan pasti diijabah oleh Allah. Lantaran ini adalah salah satu dari janji Allah, ud'uni astajib lakum. Berdoalah engkau kepadaku, kata Allah, pasti akan aku terima. Dari hati kita yang paling dalam, kita mengakui, kita meyakini doa kita sebagai seorang hamba kepada Allah pasti dikabulkan oleh Allah, karena ini janjinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada perasaan di hati kita, rasa khawatir, rasa takut, jangan-jangan doa kita ini nggak diterima oleh Allah. Maka setiap kali kita berdoa, sebelum kita berdoa, banyak-banyaklah kita beristighfar kepada Allah, memohon ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena salah satu dari doa yang dimahdub, doa yang tidak diterima, itu adalah karena dosa kita, karena kesalahan kita, karena perbuatan maksiat yang kita kerjakan, yang belum sempat kita mintakan kepada Allah ampunan. Nah, inilah yang bisa mengakibatkan terhalangnya doa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya setiap kali kita berdoa, awali dengan kita beristighfar kepada Allah. Orang yang beristighfar kepada Allah ini adalah orang yang merasa dirinya membutuhkan Allah, tidak merasa dirinya sebagai orang yang hebat, tapi merendah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Merasa orang yang merasa dirinya sebagai manusia yang selalu berbuat dosa, yang tidak taat kepada aturan Allah. Dia khawatir dengan dosanya ini Allah tidak redha kepadanya. Makanya awali setiap doa itu dengan kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelahnya kita beristighfar, kita memuji kepada Allah dengan kalimat alhamdulillahirabbil alamin, ya, memuji kepada Allah. Jangan langsung kepada inti dari doanya. Puji dulu Allah. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafihu mazida. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi likal azimi sultanik. Ya, memuji kepada Allah dengan pujian-pujian sebagai seorang hamba yang hanya kepada Allah lah tempat kita memohon dan tempat kita meminta.
Setelahnya itu barulah kita bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adab. Jangan sampai kita setelahnya membaca pujian kepada Allah kita nggak bersalawat kepada Rasulullah. Ingat, yang namanya doa ketika kita berdoa tidak bersalawat kepada Rasulullah. Idza du'aun qabla sholawati alayya, barang siapa yang berdoa sementara dia belum bersalawat kepadaku, la yuqbalu du'a'ah muta'allaqun baina sama'i wal ardi hatta yusalla alaika. Maka doa itu tidak akan diterima oleh Allah. Dia akan tergantung antara langit dan bumi sampai dia mengucapkan salawat kepadaku, kata baginda Nabi. Maka membaca salawat dulu kepada Rasulullah. Selesai kita membaca salawat kepada Rasulullah, insya Allah pintu aras akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Asbab karena kita bersalawat kepada Rasulullah, maka pintu aras terbuka dan doa kita ini akan meluncur ke atas langit, meluncur ke singgasana Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah pun akan mendengar doa kita. Ya, jadi kalau kita berdoa pintunya dibuka dulu, pintu arasnya dibuka dulu, meskipun Allah itu tidak bersemayam di aras. Namun dengan adab seperti itu, maka insya Allah doa kita akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian juga setelah kita berdoa pun ditutup dengan membaca salawat dan juga membaca pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Jadi kalau kita berdoa jangan lantas langsung dengan intinya, tanpa kita mau mengetahui adab-adab berdoa, ya, adab berdoa. Salah satu adabnya angkat tangannya, jangan kita kagak mau mengangkat tangan. Ya, orang kalau mau meminta masa kagak angkat tangan, betul nggak? Anak kita kalau minta kepada kita, itu kan pasti ngangkat tangan, Pak minta Pak, kan gitu kan? Nggak mungkin telak pinggang, Pak minta Pak, mana mungkin diterima kan? Lu ngapain lu minta penantang lu, kan gitu. Demikian pula dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa qala al-Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Ali wahai Ali, wala tazhar bi qira'atika wala bi du'aika haitsu yusalli an-nasu fa inna dzalika yufsidu alaihim salawatihim. Ya Ali wahai Ali, la tazhar, janganlah engkau mengeraskan bi qira'atika, bacaan Qur'anmu, ai qira'atul Qur'an, wala bi du'aika, dan janganlah engkau mengeraskan doamu, haitsu yusallin nas, tatkala ada manusia sedang salat. Jadi kalau seandainya kita baca Quran, kita berdoa, ada orang yang dalam keadaan salat, jangan kita kerasin. Ya, jangan kita keraskan suara kita. Saking merdunya suara kita, saking pengen didengarnya orang, kita baca Qurannya kencang, apalagi pakai speaker misalnya. Ada orang sedang sholat bersama-sama nih, apalagi sholat berjamaah, kemudian kita keraskan, nggak boleh. Ya, ini larangan. La tazhar, janganlah engkau mengeraskan bi qiraatika, bacaan Quranmu, wala bi du'aika, dan juga jangan engkau mengeraskan bacaan doamu, haitsu yusallin nasu, tatkala ada orang yang sedang dalam keadaan sholat. Sekiranya ada orang yang dalam keadaan sholat, jangan kita keraskan tuh bacaan Quran dan bacaan doa. Kenapa? Fa inna dzalika, karena sesungguhnya perbuatan yang seperti itu yufsidu alaihim, akan merusak alaihim, atas mereka, salatahum, yaitu salat mereka. Ya, orang yang lagi sholat kan kagak bersuara. Ya, kalaupun bersuara ada tempat-tempat yang diwajibkan. Misalnya takbiratul ihram, wajib tuh bersuara. Mengucapkan takbiratul ihram, Allahu Akbar, wajib bersuara. Ya. Kemudian membaca Fatihah itu wajib bersuara. Hatta yasma'u ala nafsi, meskipun bacaannya hanya didengar sama kita. Kenapa? Karena bacaan Fatihah itu hukumnya fardu, rukun. Jangan kita membaca Fatihah itu dalam hati. Ya. Juga termasuk bacaan tahiyat akhir.
Itu tahiyat akhir adalah rukun yang harus dibaca. Artinya terdengar suaranya. At-tahiyatu. Meskipun baca itu terdengar dengan diri kita sendiri. Artinya jangan sampai kita seperti orang gabung, nggak sama sekali mendengar. Ini banyak orang baca, orang sholat itu ketika takbiratul ihram cuman tangannya doang yang nggak angkat. Banyak gak? Ya, mulutnya tertutup. Kagak ada kalimat Allahu Akbar. Seakan-akan dia menganggap bahwa Allah ya'taqida fardhan min furudiha sunnatan. Ya, dia mencampur adukan antara yang fardu dengan yang sunnah. Takbiratul ihram dia anggap bahwa mengangkat tangan itu adalah wajib. Takbirnya itu sunnah. Ini sudah salah, keliru. Harusnya yang wajib itu adalah takbirnya. Sementara mengangkat tangannya itu adalah sunnah. Ya, mengangkat tangan itu sunnah hukumnya. Mengucapkan, melafalkan kalimat takbir Allahu Akbar itu wajib. Jangan sampai yang wajib kita anggap sunnah, yang sunnah kita anggap wajib. Ya, baca kita ketika kita takbiratul ihram salat Allahu Akbar hatta yasma'u ala nafsih, meskipun yang mendengar kita sendiri, orang lain nggak usah mendengar, yang penting kita dengar. Artinya mimik kita, mulut kita itu bergerak dengan kalimat takbir Allahu Akbar. Baca Fatihah juga gitu. Alhamdulillah dalam hati saja, ya. Meskipun misalnya di salat-salat yang sirri, salat-salat yang tidak terdengar suaranya, tetap harus dilafalkan meskipun lafal itu hanya kita yang dengar. Nah, harus kencang. Nah, karena orang yang salat itu apalagi sholatnya sholat sirri, ya, nggak kedengeran. Ini kalau seandainya kita membaca Quran dengan suara yang keras, kita membaca doa dengan suara yang keras, kemungkinan orang tersebut yang sedang sholat itu akan terganggu. Konsentrasi dia membaca perkara-perkara yang fardu itu akhirnya terganggu. Bacaan Fatihahnya terganggu, bacaan tahiyatul akhirnya terganggu. Ini adalah bacaan-bacaan yang wajib yang menjadi rukun dalam salat. Ya, kalau udah terganggu maka rusaklah salatnya. Ingat, membaca Fatihah kalau seandainya salah bacaannya salah saja, rusak bacaannya. Memang rusak bacaan belum berarti batal salatnya, bukan. Ya, tapi berkurang pahalanya. Diperhatikan tuh tentang masalah bacaan Fatihah. Bacaan Fatihah, ya. Karena ada bacaan Fatihah, ada yang membaca bismillah, ada yang tidak, ya. Yang tidak membaca bismillah itu hanya mazhab Imam Maliki. Imam Maliki tidak membaca bismillah, namun juga tidak membaca amin. Langsung membaca alhamdulillahirabbil alamin langsung. Imam Maliki menyebut bahwa bismillah itu bukan bagian dari Fatihah. Karena bukan bagian dari Fatihah, maka ketika mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ya, maka diberhentikan, untuk diwakafkan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairi siratal ladzina an'amta 'alaihim itu diwakafkan oleh Imam Malik, berhenti. Ya, ghairil maghdubi 'alaihim dilanjutkan ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang membaca sunnah membaca amin itu hanya imam, makmum tidak sunnah. Ini di dalam mazhab Imam Malik. Kalau Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali, kalau Imam Hambali, Imam Maliki, Imam Hambali dan Imam Ahmad bin Imam Hambali dan Imam Hanafi menyebut Fatihah itu bagian dari Fatihah, namun membacanya boleh disirikan, ya, sirikan. Karena Fatihah termasuk di dalam bacaan bismillah, termasuk dalam bacaan Fatihah, maka kalimat terakhir, surat terakhir, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, tidak boleh diwaqaf. Tidak boleh diwaqaf. Dalam mazhab Imam Syafi'i, andai itu diwaqaf, itu merusak bacaan. Dalam mazhab Imam Syafi'i, kalau diwaqaf, siratal ladzina an'amta 'alaihim, banyak nih orang, ya, diwaqaf.
mauqufun qalilan yafsadu ala suratul Fatihah. Keterangannya ada dalam kitab Safinah tuh. Safinah. Imam Syekh Al-Hudrami. Imam Al-Hudrami menyebut orang yang sengaja waqasdu ala tawaqqufin, ya. Orang yang sengaja menghentikan berhenti di dalam Fatihah, terutama kalimat itu, maka akan rusak. Yufsadu ala qiraatil Fatihah, rusak bacaan Fatihah. Keterangannya dalam kitab Safinah itu, ya, Safinah, tentang rusaknya bacaan Fatihah. Itu Safinah kitabnya kecil tapi luar biasa tuh, merangkum semua amalan-amalan sholat secara utuh. Bahkan dalam sarahnya Kasifatus saja Imam Nawawi menyebut tuh, jangan diwakaf, nggak boleh diwakaf. Tapi banyak orang yang nggak ngerti tuh diwakaf tuh, ya. Saya mengkaji itu karena saya membaca kitab Kasifatus saja itu di beberapa tempat, diulang-ulang terus tuh. Kalau yang namanya di Jakarta apalagi, kalau kitabnya gede-gede kayaknya banyak yang pada kabur, ya. Ya kita kecil-kecil aja deh. Kitab kecil-kecil yang bicara tentang masalah sholat, karena memang sholat ini butuh sekali. Tuntunan sholat butuh banget bagi orang-orang yang ada di kota. Kalau di Jawa iya, kalau di daerah yang tebel-tebel pengennya, ya. Nah itu ada keterangannya tuh, berhentikan. Makanya kalau saatnya kita membaca Fatihah, diperhatikan tuh bacaan Fatihah. Fatihah itu rukun yang harus dibaca, karena rukun itu wajib terdengar, ya. Hatta yasma'u ala nafsih, meskipun yang dengar itu cuma kita doang. Jadi jangan kita kagak baca, jangan kita diem aja, Allahu Akbar, baca takbirnya kita kagak baca. Atau kalau kita baca Allahu Akbar, dia kayak orang menghayal. Allahu Akbar, nggak boleh baca, ya, baca tuh Fatihahnya. Kemudian ketika tahiyat akhir juga demikian, at-tahiyatul, tahiyat akhir itu hukumnya rukun. Tahiyat akhir, tahiyat awal adalah sunnah, sunnahnya sunnah abah, membaca tahiyat akhir sunnah abah. Maka kalau seandainya orang yang melaksanakan tahiyat awal dia lupa, dia nggak melaksanakan tahiyat awal, langsung dia berdiri, nggak boleh duduk, ya. Orang yang ketika melaksanakan sholat yang jumlahnya 4 atau jumlahnya 3, di rakaat kedua dia lupa melaksanakan tahiyat awal, langsung diri Allahu Akbar, langsung diri nih. Jangan kemudian duduk. Kalau duduk batal hukumnya, ya. Kalau duduk hukumnya batal. Nah, bagi makmum pun demikian, diperhatikan. Kalau imam sudah berdiri tegak, nggak usah lagi kita ngucapin subhanallah, 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 jangan, udah. Kalau imam sudah berdiri, nggak boleh kita mengucapkan subhanallah. Kalau kita mengucapkan subhanallah, kita yang batal, apalagi sampai 3 kali, nggak boleh. Cukup sekali ketika imam misalnya dia mengangkat badannya sebelum tegak, boleh kita mengucapkan subhanallah. Belum tegak lagi subhanallah sampai 3 kali. Tapi kalau sudah tegak nggak boleh, kagak boleh kita mengucapkan berulang kali. Kalau kita berulang kali, yang akan batal kita, bukan imamnya, ya. Nah, imam ketika sudah tegak berdiri, lanjutkan saja rakaat yang kurang. Jadi nggak ada lagi tuh setelah rakaat selanjutnya kemudian duduk tahiyat awal, nggak ada lagi, udah, ya. Nggak usah ragu tuh. Ini kebanyakan ragu. Tahiyat awal lagi kagak, ya? Awalnya lagi kagak. Nggak usah, udah. Terusin aja. Anggap tahiyat awal sudah selesai. Jangan mengulang tahiyat awal, karena mengulang tahiyat awal bisa membatalkan sholat. Lantaran tahiyat awal itu ada sunnahnya sunnah abah. Nanti selesai kita melaksanakan sholat, sebelum salam baru kita tambah atau kita menambalnya dengan melaksanakan sujud sahwi. Andai kita lupa kagak melaksanakan sujud sahwi, nggak apa-apa, lupa nih,
sudah takbir, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, kemudian kita zikir, kita wirid, udah kagak ada kita harus melaksanakan sujud sahwi lagi. Beda kalau masih waktu yang masih dekat, misalnya baru assalamualaikum warahmatullah, kita lupa, langsung sujud sahwi boleh, ya. Namun kalau seandainya sudah kita berzikir lama waktunya, maka nggak usah kita melaksanakan sujud sahwi kembali. Nah ini di dalam kitab Wasiyatul Mustafa kita dilarang, wala tazhar bi qiraatika wala bi du'aika haitsu yusallin nasu fa inna dzalika yufsidu alaihim salawatihim. Ya, janganlah engkau mengeraskan bacaan Qur'anmu, dan juga janganlah berdoa dengan suara yang keras seketika atau pada saat ada seseorang yang sedang melaksanakan salat. Ini menggunakan kalimatnya an-nas, manusia, berarti dalam salat berjamaah, ya. Fa inna, karena sesungguhnya perbuatan yang seperti itu yufsidu, bisa membatalkan atau merusak alaihim, atas mereka yang salatuhum, yaitu salat mereka. Ini perhatiin, kalau seandainya kita jadi imam, kemudian selesai jadi imam, ada mungkin orang yang melaksanakan sholat berjamaah, ya. Nah, makanya imam itu awal pertama sunnahnya orang imam ketika dia membaca istighfar dan membaca kalimat Allahumma antas salam, menghadap ke arah kiblat. Selesai membaca kalimat Allahumma antas salam, barulah merubah posisi duduknya, ya, merubah posisi duduknya, itu sunnahnya. Selesai membaca Allahumma antas salam, imam merubah posisi duduknya, itu sunnah. Setelahnya itu makmum baru mengikuti merubah posisi duduknya setelah imam merubah posisi duduknya, itu sunnahnya. Kalau kita ingin mendapatkan sunnahnya, kalau seandainya kita nggak mau mendapatkan sunnahnya, ya kita rubah aja sendiri tanpa ngikutin imam, ya. Nah, merubah posisi duduknya, imam itu menghadap kepada makmum, ketika berzikir menghadap kepada makmum. Untuk apa? Untuk melihat suasana, adakah orang yang melaksanakan sholat, kan gitu. Ya, setelahnya itu ditutup, mau berdoa kembali kepada posisi awal, yaitu posisi menghadap arah kiblat. Ini kesunahan bagi seorang imam. Makmum tetap dalam posisi menghadap ke arah kiblat. Nah, karena imam sudah kembali kepada posisi awal, yaitu menghadap ke arah kiblat, dan dia telah melihat ada enggak orang yang sholat. Nah, kalau ada yang sholat, baca doanya nggak usah dikeraskan, ya, jangan sampai mengganggu orang yang sedang dalam keadaan sholat. Ya, ini harus diperhatikan kesunahan. Tidak semua sunnah itu bisa kita dapatkan kecuali ada tata caranya. Makanya dalam Al-Qur'an itu sebutkan amal yang diterima oleh Allah itu wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishin lahuddin. Tidaklah aku terima amal ibadah seorang hamba kecuali orang-orang yang ikhlas dan sesuai dengan tuntunan. Ibadah wajib punya tuntunan, ya. Ibadah wajib punya tata cara. Jangan semau-mau kita. Tata cara ibadah, ada ibadah tata caranya. Baik. Wa qala sayyidul mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Ali, man dzakarallahu qabla al-fajri wa qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha istahyallahu ay yu'adzibahu bin nar. Ya Ali, wahai Ali, man dzakarallah, barang siapa yang berzikir, mengingat kepada Allah, qabla al-fajri, sebelum fajar, wa qabla tulu'i syamsi, dan sebelum terbitnya matahari, wa qabla ghurubiha, dan sebelum meredup atau tergelincirnya matahari, artinya tenggelamnya matahari. Istahallahu, maka Allah akan malu. Istahallah, malu Allah. Ayyu'adzibahu, untuk mengadab manusia yang seperti itu, artinya mengadab orang yang berzikir di waktu pagi, berzikir sebelum fajar, berzikir sebelum matahari terbit, berzikir sebelum matahari terbenam, binar, dengan neraka.
orang yang selalu berzikir kepada Allah, ya, di pagi hari sebelum fajar, misalnya ketika masuk seperempat atau masuk fajar sodik, fajar kadhib, ya, itu kita berzikir kepada Allah. Habis kita melaksanakan salat tahajud misalnya, kemudian kita berzikir kepada Allah. Zikir terserah kita mau zikir yang mana. Apakah kita mengucapkan kalimat thayyibah la ilaha illallah, apakah kita mengucapkan zikiran-zikiran yang lain, ya, dengan kita misalnya beristighfar dan sebagainya. Pokoknya zikir mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ataupun sebelum matahari terbenam, maka Allah malu untuk mengazab orang seperti ini di dalam surga, di alam neraka. Malu Allah, ya. Saking apanya? Saking Allah bangga, Allah bahagia melihat hambanya yang selalu mengingat akan dirinya. Beruntung makanya orang yang lisannya selalu berzikir kepada Allah, ya, di dalam halaan nafasnya selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang beruntung. Lantaran Allah bangga, Allah bahagia, dan Allah senang kepada orang yang selalu berzikir kepadanya. Dan Allah pun akan malu kalau dia diazab di alam neraka. Luar biasa, ya. Dan di sini dikatakan juga ada kalimat-kalimat yang memang luar biasa kalau mau kita lihat, ya. Nah, wa qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam li sayyidina Ali, ya Ali, idza sallaita faq'ud makanaka hatta tadru asy-syamsu fa innallaha yaktubu liman yajlisu makanahu hujjatan wa umratan wal au'itqa raqabatin aw sadaqatan alfa dinari fi sabilillah. Ya Ali, wahai Ali, idza salaita, apabila engkau telah salat, artinya telah selesai salat, faq'ud, maka duduklah, fi makanaka, di tempat dudukmu. Artinya ketika kita sholat, ya, selesai sholat, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, faq'ud, duduk di tempat kita, tempat di mana kita sholat, ya, hatta tadlu asyamsin, sampai dengan terbitnya matahari. Jadi kalau kita sholat nih, apalagi sholat subuh, jangan langsung Allahumma lantas jalan. Kan banyak tuh sekarang orang begitu. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Tuh, kayaknya pantatnya udah nggak tahan, pengen diangkat, kabur dia. Boro-boro dia ngucapin doa yang lain, boro-boro dia berzikir kepada yang lain, baca istighfar aja nggak mau, ya. Baca Allahumma antas salam lagi nggak mau. Harusnya kan adabnya begitu. Habis kita sholat, baca istighfar pun banyak istighfar. Astaghfirullahaladzim, 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 likulli dzambin 'adzim wa atubu ilaihi, kan gitu, ya. Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar misalnya. Kemudian baru kita membaca Allahumma antas salam wa minkas salam. Diperintahkan nih kita, jangan langsung kita mengangkat pantat kita, jangan langsung kita meninggalkan tempat duduk kita, tempat sholat kita. Duduk, kata Rasulullah, faq'ud, duduk, makanaka, di tempat dudukmu, hatta tadlu asyamsin, sampai dengan terbitnya matahari. Karena apa? Fa innallaha, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yaktubu, mencatat, liman, kepada orang-orang yajlisu, yang duduk, makanuhu, yang duduk di tempat duduknya, dicatat oleh Allah ganjarannya hujjatan, yaitu ganjaran bagikan orang yang beribadah haji, wa umratan, dan ibadah umrah, wa idqar raqabatin, dan ganjaran bagikan orang yang memerdekakan budak, au sadaqatan alfa dinari fi sabilillah, dan ganjaran bagikan orang yang bersedekah dengan 1000 dinar di jalan Allah. Luar biasa tuh, ya, pahalanya luar biasa. Habis sholat jangan langsung kabur. Ini sebenarnya bukan cuma sholat fajar saja, bukan, tapi semua sholat. Adab kita kepada Allah. Habis kita menghadap Allah, habis kita memuji Allah, memuja Allah, duduk dulu sebentar, istighfar dulu sebentar,
Dengan istighfar kita menganggap bahwa kita ini lemah. Mungkin saja amal ibadah salat kita ada yang salah, ada yang keliru, ada yang tidak diterima oleh Allah. Dengan istighfar itu kita memohon, mudah-mudahan salat yang kita kerjakan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, duduk sebentar, baca istighfar, puji kepada Allah, minta kepada Allah, mohon kepada Allah agar kita dijauhi dari Allah, dari siksa neraka. Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijauhkan dari siksa api neraka. Barulah kita minta Allahumma antas salam wa minkas salam, memohon kepada Allah keselamatan. Ya, baca semuanya. Kalau lebih bagus lagi kita berzikir kepada Allah dengan kalimat misalnya baca subhanallah walhamdulillah Allahu akbar sebanyak 33 kali. Kemudian kita tutup dengan kita membaca doa, membaca misalnya ada yang membaca takbir, ya, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, atau langsung kita menutup dengan membaca doa. Itulah adab-adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa. Dawamkan yang seperti ini, ya. Selesai kita sholat, jangan langsung kita mengangkat pantat kita, mengangkat bokong kita, kita tinggalkan tempat duduk kita, namun duduklah sesaat. Mintalah kepada Allah, istighfar perbanyak, kemudian memuji kepada Allah dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena fa innallaha yaktubu liman yajlisu makanahu, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mencatat liman kepada orang yajlisu yang duduk makanahu di tempat duduknya, artinya tempat dia salatnya, dengan ganjaran hujjatan, yaitu ganjaran bagikan ganjaran orang yang haji, wa umratan, dan ganjaran orang yang melaksanakan umrah, wa izqar raqabatin, dan ganjaran orang yang memerdekakan budak, au sadaqata alfi dinari fi sabilillah, dan ganjaran orang yang bersedekah dengan 1000 dinar di jalan Allah. Kira-kira diamalin enggak nih? Insyaallah. Insya Allah, ya. Yang namanya orang alim itu bukan kitabnya bukan gede-gede, bukan. Kitab kecil tapi diamalkan. Kita ngerti satu amal. Ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang diamalkan. Bukannya sekedar kita dengar, masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Jangan, itu bukan ilmu manfaat namanya. Ilmu manfaat itu ilmu yang bisa diamalkan. Sedikit kita dapat, kita amalin. Ya, kita kalau diamalin kan berarti kita ingat terus. Kalau kita amalin kita ingat terus tuh. Tapi kalau kita nggak amalin hilang. Karena yang namanya ilmu itu bagaikan kuda pacuan. Kalau kuda untuk supaya tidak kabur pertama dicangcang, artinya diikat, ya. Kemudian kita ditunggangin. Nah, ditungganginnya itu tuh nggak akan kabur kalau ditunggangin dah, betul nggak? Kalau diikat itu, ilmu itu diikat dengan apa? Dengan tulisan. Ilmu itu ditunggangi dengan apa? Dengan ditasarrufkan, artinya dikerjain. Apa yang kita dapatkan meskipun sedikit dikerjain, diamalkan, ya, amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Insya Allah yang seperti itu menjadi ilmu yang bermanfaat. Baik, ada yang mau tanya? Apa? Iya. Iya. Nabi sebenarnya nggak mengajarkan seperti itu, ya. Misalnya Allah manfa'annal bala awal waba, kan gitu ya. Annal bala awal waba wal fahsya wal ghala. Apa namanya? Doa-doa yang jelek, ya, terkadang dibalik tangannya. Tapi di sini nggak diterangkan. Yang terangkan itu dalam apa? Dalam nasahul nufusun juga, dalam sarahnya juga tidak disyaratkan itu. Udah, apa ajalah, apa yang ada adalah apa yang disampaikan oleh Rasulullah, ya. Ya kalaupun misalnya kita mau balik, ya kita menolak saja udah. Kalau ada ulama mengikuti itu, kita ikutin para ulama, nggak apa-apa. Tapi kalau bisa ya sudahlah. Kita kan berdoa minta sama Allah. Dengan kita Allah manfa'annal bala, kita sudah mohon tuh, ya Allah jangan kau berikan bala musibah kepadaku ya Allah. Doain, bukan malah kita tolak begitu, ya.
Sebenarnya begitu, tapi ada kan orang saking apa biar ini kalau begini aneh tahu tuh maknanya kayak begini gitu. Kan gitu ya. Iya. Kalau bisa ya bertawaduklah di hadapan Allah. Ya, tawaduk dan berprasangka baik. Allah pasti mendengar apa yang menjadi keluhan kita. Dengan kita berdoa, Allah manfa'anal bala wal waba. Boleh-boleh saja, boleh. Ya. Memang tidak ada larangan. Itu kan sebagai sunnah saja. Mengangkat tangan dalam doa itu hanya sebagai adab sunnah, ya. Jadi boleh saja. Namun Rasulullah tidak pernah mengangkat tangannya atau membalikkan tangannya. Ada satu sejarah di dalam kitab Raqiqul Mahtum Bisyiratun Nabawiyah, Syekh Abdurrahman Al-Maisapuri itu menyebut ketika Rasulullah berdoa di Multazam saat berperang melawan Romawi, ya, itu Rabbi la tazar alal ardi, enggak begini Rasulullah enggak begini, Rasulullah juga enggak begini, ya, Rabbi la tazar alal ardi minal kafirina dayara. Cuma ini dulu, Rabbi la tazar alal ardi minal kafirina dayara, Rabbi la tazar alal ardi minal kafirina dayara in tadirhum, ya, Rabbi la tazar alal ardi minal kafirina dayara intadirhum. Rasulullah tidak membalik tangan ketika di Multazam. Itu yang disebut dengan istighas, ya, artinya pengharapan pertolongan. Jadi Rasulullah itu memohon kepada Allah pertolongan, maka disebut dengan istighasah. Istighasah itu awalnya dari situ, ya. Ada kita sering dengar istighosah, ya. Orang melaksanakan istighosah dengan apa? Dengan aurat-aurat yang lain, ya. Ini Rasulullah itu melaksanakan istighosah. Nah, istighosah itu diambilkan dari peristiwa ketika Rasulullah berdoa mengharap pertolongan Allah saat berperang melawan Romawi. Jadi ketika Rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirin dayara innaka antadirhum yurilu ibadak wa la yalidu illa fajra. Rasulullah enggak begini. Tapi Rasulullah tetap begini. Sampai sorbannya itu terjatuh, ya, sampai sorbannya terjatuh hingga diambil oleh Sayyidina Abu Bakar dan disematkan, iktafi yadu ya Rasulullah ila doa, cukuplah engkau berdoa ya Rasulullah, wa yubbalud du'a'u ila Allah, doamu telah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya Allah surga itu dalam kitab Raqiqul Mahtum Syekh Abdurrahman Al-Maisapuri. Itu adalah kitab yang best, ya, artinya kitab sejarah Rasulullah yang lengkap. Raqiqul Mahtum itu lengkap, itu sejarah yang lengkap dari awal mula sebelum Rasulullah lahir sampai dengan Rasulullah wafat, ya. Itu ditulis oleh Syekh Abdurrahman Al-Maisapuri dengan gamblang. Salah satunya adalah doa Rasulullah ketika di Multazam saat saat pasukannya hendak berperang melawan orang Romawi, karena yakin orang Romawi itu memiliki persenjataan yang luar biasa canggih, terlatih para tentaranya dibandingkan dengan pasukan Rasulullah yang hanya jumlahnya sedikit kecil dengan peralatan perang yang seadanya, dengan teknik perang yang tidak sesuai dengan mereka orang-orang Romawi saat itu. Rasulullah berdoa, ya, istighasah namanya, artinya memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya dimenangkan oleh Allah pasukan Rasulullah meskipun pasukan itu sendiri, lantaran dalam jarak radius sekian kilometer tapak-tapak kaki para tentara Rasulullah itu sudah terdengar di negeri Romawi, menggetarkan, ya, orang-orang Romawi. Tapak kakinya saja sekian kilometer jauhnya, ya, duh, itu sudah didengar oleh orang-orang Romawi. Gentar mereka mendengar telapak kaki pasukan baginda Nabi, itu saking begitu. Maka saat itu mereka menyatakan berdaulat kepada Rasulullah. Nggak jadi perang. Kalau perang mungkin kalah, ya.
Tapi karena mereka udah ketakutan duluan, akhirnya Kaisar Romawi memberikan surat kepada Rasulullah sebagai penaklukan. Tuh hebatnya, ya, doa yang disampaikan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah nggak begini, Rabbi la tadar alal ardi minal kafirin dayara, enggak. Ya enggak, tapi itu Rabbi la tadar alal ardi minal kafirin dayara innaka antadir khum yadillahu ibadak wa la yalidu illa fajara. Tuh Rasulullah begitu sampai sorbannya terjatuh, kemudian diambil oleh Sayyidina Abu Bakar, ya gitu ya. Jadi ingat aja bahwa mengangkat tangan hukumnya sunnah di dalam doa sebagai satu adab. Kalau kita mau misalnya mau nolak boleh, karena ini sebagai sunnah saja. Baik, ada lagi? Ibu-ibu, fadhal. Iya. 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 Kedua, ini tadi kan kalau setelah habis sholat subuh, di sini fakut makan, jangan bergeser maksudnya ya dari tempat duduk. Iya. Maksudnya kalau misalnya keluar masjid atau ini itu bergeser atau dalam arti harus tetap di tempatnya. Iya. Baik. Membaca doa ada sa'atul ijabah, ada makadul ijabah. Nah, bagaimana kita berdoa ketika di sujud terakhir? Ya. Ingat, di dalam sholat itu bacaan-bacaan sholat itu sudah disepakati oleh para ulama. Jangan kita melakukan bacaan dengan kalimat-kalimat yang lain yang tidak ada kesepakatan ulama. Misalnya kita membaca di sujud terakhir itu dengan membaca atau dengan mengucapkan kalimat ya Allah ampunilah aku, ampunilah kedua orang tuaku, berilah kepadaku rezeki misalnya, yang tidak ada sangkut paut dengan yang tidak ada laisal muta'alliqin ala fatwatul ulama, enggak ada, ya, itu tidak boleh, hukumnya haram. Nah, ada yang disepakati oleh ulama, bacaan-bacaan doa di dalam salat, ya, zikir misalnya subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, atau istighfar misalnya rabbi a'udzubika min hamazati syayatin, rabbi inni dhalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, ketika di sujud terakhir, ya, atau Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa adzabin nar wa a'udzubika min adzabil mahya wal mamat wa a'udzubika min fitnatil masiihid dajjal. Allahumma ya muqallibal qulub. Ini doa-doa yang sudah disepakati oleh para ulama. Ya, istighfar, permohonan kepada Allah agar kita terhindar dari azab api neraka, azab ketika mati, dan juga dari rayuan atau godaan dajjal. Ini disepakati oleh ulama. Rupanya kalau kita merujuk kepada fikih, kajian fikih, doa-doa ini dilakukan oleh Sayyidatina Aisyah. Jadi ada doa yang dijadikan rujukan. Ya, Sayyidina Aisyah itu ketika sujud terakhir dia membaca Rabbi a'udzubika min hamad Rabbi habli min Allahumma fidid dzunubi faghfir li ma qaddamtu wa ma akhartu. Itu Sayyidina Aisyah. Ya, itu Sayyidina Aisyah, dan itu tidak dilarang oleh Rasulullah. Dilarang oleh Rasulullah. Ada keterangannya di dalam kajian fikih, ya, kitabnya saya lupa itu. Itu yang jelas kajian itu. Jadi Sayyidina Aisyah rupanya di dalam sujud pun beliau mengucapkan kalimat istighfar gitu. Kalimat istighfar. Jadi boleh, tapi kalimat yang sudah disepakati oleh ulama, bukan kita menggunakan kalimat kita sendiri. Ya, misalnya kita mengucapkan kalimat yang lain dari apa yang sudah disepakati. Misalnya kita mengucapkan kalimat
Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Enggak boleh gitu. Meskipun itu adalah doa. Enggak boleh. Yang disepakati. Yang jelas Sayyidina Aisyah mengucapkan kalimat istighfar ketika di dalam sujud gitu ya. Kemudian yang kedua tentang bergeser. Ini kalimatnya faqud, duduklah. Maka pada tempat dudukmu. Ya kalau seandainya misalnya kita nggak nyaman, boleh-boleh saja kita bergeser, boleh. Nah ini kan faqud ini memang menunjukkan kepada perintah. Ya. Faqud, duduk, bukan bergeser, duduk di tempatnya, duduk pada tempat semula, duduk pada tempat di mana kita sholat. Tapi kalau seandainya ya nggak jauh-jauh nggak masalah sebenarnya, tetap duduk gitu ya, tetap dalam posisi duduk artinya mengingat Allah sampai dengan matahari terbit. Ya duduk saja. Ya seperti kayak begini kita dalam keadaan duduk nih kan, udah bergeser kan, tapi bergesernya masih pada tempat di mana kita sholat, di tempat apa di tempat ya di masjid ini. Ya itu nggak masalah sebenarnya, tetap kita akan mendapatkan pahala ganjaran, yaitu ganjaran orang yang berangkat haji, orang yang berangkat umroh, orang yang memerdekakan budak, dan orang yang bersedekah sebanyak 1000 dinar di jalan Allah. Duduknya kita apalagi taklim, mendengarkan ya. Kita mendengarkan, kita taklim, duduknya orang taklim itu luar biasa. Man salaka tariqahu fi majlisil ilmi salaka tariqahu fil jannah. Barang siapa yang memudahkan dirinya untuk duduk di majelis ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya untuk masuk ke dalam surga. Karena yang namanya majelis ta'lim itu adalah raudhatul jannah, tamannya surga. Kata Rasulullah dalam kitab Tanbihul Ghafilin, Syekh Lais bin Muhammad bin Ahmad bin Ibrahim Al-Hanafiyah, maukah kalian melihat taman surga? Ya, di mana taman surga di alam dunia ya Rasulullah? Ada taman surga di alam dunia. Mana? Majlisul ilmi, yaitu majlis ilmu. Ya, beruntung kalau di alam surga kita sudah berada di taman surga di alam dunia. Di alam dunia kita sudah berada di taman surga. Mudah-mudahan nanti dalam akhirat kita masuk surga. Insya Allah. Baik, cukup ya. Mari kita tutup ta'lim kita, sama-sama kita membaca Fatihah dan kita membaca doa penutup. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana tarabna bi annana tarabna wa annana asrabna ala al-adha asrabna fatub alaina tauba taghsil kull hauba wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir liwalidina rabbi wa mauludina والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو زيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي يسمع قدرا وجود منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نرضى بكل سور صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه إلى ضدس صحبي والحمد لله في البدء والتناهي وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.